Baik, Bu Elin, selamat siang Bu Elin. Selamat siang, Bu Ira. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Ira, Gimana kabarnya hari ini Bu Elin? walaupun keadaan mendung ini, ya, alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Pekerjaan yang sangat menumpuk, Bu. Ini agak resah juga. Ah, hmm, iya, iya. Undung ya di tempat Bu Elin. Iya, Bu. Nggih, mau hujan ini, Bu. Apa sih sinyalnya agak? Oh iya. Langsung saja Bu Elin. Kira ini mau ngobrol apa ini Bu Elin? Kira-kira gimana? Hmm, Ada yang mau diceritakan sama Bu Elin? Iya, Bu Ira. Maaf nggih kalau mengganggu. Kemarin saya WA minta waktunya Bu Ira sebentar. Ini loh Bu Ira, saya ini sedang Hmm, galau, lagi kepikiran gitu loh Bu Ira. Bingung mau cerita ke siapa hmm, gitu. Akhirnya saya memutuskan menghubungi Bu Ira untuk mengobrolkan apa yang sedang saya pikirkan gitu, sedang dalam beban saya gitu Bu Ira. iya. Coba ceritakan apa ini yang bikin Bu Elin bingung ini? Itu Bu Ira, saya itu pengen sekali gitu meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas saya Bu Ira. Saya, akhir-akhir ini saya tuh tiba-tiba kepikiran saya merasa, apa saya kurang berkompeten gitu Bu Ira, merasa gagal dalam, mengkondisikan kelas gitu Bu Ira. Jadi Bu Elin ingin meningkatkan kompetensinya Bu Elin dalam mengelola kelas gitu ya. Bisa Iya, ceritakan nih lebih lanjut nih situasi kelas Bu Elin saat ini gitu yang dihadapi saat ini gitu seperti apa begitu? gini loh Bu Ira, kan saya, di kelas 6 itu kan sudah lama, Hmm. pastinya saya sudah sedikit banyak mengenal lah kalau di usia kelas 6 itu, anak-anak Hmm. itu, lagi dalam fase yang gimana sih, kan gitu. Hmm. Dan akhir-akhir ini, 2 atau 3 tahun terakhir inilah, ini saya itu murid saya jumlahnya berkurang, tapi kok sayanya yang masih itu nggak bisa mengkondisikan keseluruhan anak gitu, masih ada satu 2 anak yang sangat sulit sekali untuk diatur gitu Bu Hmm. Ira. Jadi saya itu Hmm. kalau, dalam jam pelajaran saya, ketika saya masuk itu nggak saya langsung ke materi gitu seolah-olah Bu Ira. Hmm. Jadi menghabiskan waktu untuk menasihati anak tersebut dulu gitu, karena ada Hmm. aja kelasnya gitu loh Bu Ira. Kalau nggak saya sama teman sekelasnya, juga sama adik kelasnya gitu, ada saja itu ulahnya itu loh. Jadi saya itu begitu masuk kelas, nggak bisa langsung fokus ke materi pembelajaran, tapi harus mengkondisikan dulu anak-anak di kelas saya begitu Bu Ira. Hmm. Oh gitu ya. Jadi setiap mau pelajaran gitu Bu Elin harus menasihati anak-anak dahulu ya karena anak-anak sekarang yang dihadapi Bu Elin ini berbeda dengan waktu Bu Elin sebelumnya. Sebelumnya muridnya lebih banyak tapi Bu Elin bisa lebih Enjoy mengkondisikan kelas gitu Bu, ya. ya, ya. Iya. Eh, Menurut Bu Elin ini selama ini yang dilakukan Bu Elin itu apa gitu yang sudah dilakukan gitu untuk menghadapi murid-murid saat ini gitu, pada situasi seperti ini gitu? Saya itu nggak capek-capek gitu Bu Ira, menasihati mereka setiap hari, terus saya itu juga menurut saya itu ya, saya itu sudah Mhm. sabar sekali untuk menghadapi Mhm. anak-anak itu, walaupun bagaimana ulah mereka di kelas atau gimana itu saya tetap sabar, Mhm. saya cari masalahnya, saya cari solusinya, saya Mmm. selesaikan gitu. Dan setiap hari seperti itu terus gitu, maksudnya kok nggak berubah-ubah ini satu 2 anak ini, masih saja diulang lagi seperti itu Bu Ira. Saya sudah melakukan skincare restitusi juga gitu, sudah Iya, usaha itu menurut saya sudah saya lakukan Bu Ira. iya. Berarti sudah sangat sabar ini Bu Elin ya. Sudah sabar, sudah sering menasehati, bahkan sudah menggunakan segitiga restitusi untuk menasehati 2 anak ini ya, ada 2 Iya, anak yang membuat Bu Elin merasa belum maksimal dalam mengelola kelas gitu ya. Menurut Bu Elin ini ya, mengapa ya siswa-siswanya Bu Elin ini terlihat susah diatur atau sulit
malas gitu. Apa itu yang menjadi faktor utamanya gitu? Menurut Bu Elin itu seperti apa Saya kira-kira? jadi kepikiran begini, kalau selain 2 anak itu memang hiperaktif ya Bu Ira, memang sangat nggak Hiperaktif bisa ya? diem gitu, nggih, nggak bisa diem gitu anaknya Bu Ira, ada saja gitu, kalau membaca itu juga sambil mainan atau sambil menggoyang-goyangkan kursi, pokoknya ada saja gerakannya. Dan juga apakah menurut mereka berdua itu, pembelajaran saya itu apakah kurang menarik begitu ya Bu Ira, mungkin baginya mereka. Hmm, gitu ya. Jadi Jadi mereka itu kurang konsentrasi, terus mudah bosan gitu. Jadi mereka itu ada yang mengganggu teman kalau mereka bosan menjahili seperti itu Bu Ira. Apakah pembelajaran yang saya berikan itu menurut mereka itu apakah kurang menarik pengajian saya itu? Jadi menurut Bu Elin karena memang anak ini hiperaktif juga ya, jadi hiperaktif juga dan mungkin Bu Elin merasa bahwa mungkin pembelajaran yang diterapkan Bu Elin saat ini kurang menarik bagi mereka begitu ya menurut Bu Elin Iya, ya. Dan jadi membuat anak-anak ini karena mungkin Bu Elin membuat pembelajaran yang kurang menarik, Bu Elin merasa bahwa anak-anaknya tidak bisa fokus dalam pelajaran gitu ya. Baik, nggih. ini Bu Elin, bagaimana apakah Bu Elin pernah gitu ya, pernah melihat mereka pada saat atau di momen-momen tertentu anak itu fokus atau lebih menurut gitu ketika sama Bu Elin? Adakah momen-momen seperti itu gitu? Ada saat-saat di mana anak-anak ini, 2 anak ini bisa fokus gitu sama pelajaran? Iya sih pernah sih Bu Ira, saya itu, saat itu pelajaran IPAS nih kalau saya Mhm. ingat. Itu kita melakukan praktek membuat pupuk Bu Ira, di luar kelas. Jadi Mmm, kita itu langsung praktek di luar kelas, kita anak-anak itu langsung terjun ke lapangan gitu, langsung mengerjakannya sendiri, saya hanya memantau dari dekat gitu, misal ada nanti ada kekeliruan, baru saya arahkan, seperti itu. Jadi anak-anak itu membawa bahan sendiri, mencampur sendiri, nanti seterusnya itu kan mau menanam kangkung itu kan Bu Ira, itu juga mhm, mereka sendiri. Kalau saat itu saya perhatikan 2 anak itu juga antusias sih Bu Ira saat mhm, melakukan mengikuti pembelajaran di luar kelas itu tadi. sendiri. Jadi ada ya saat momen-momen seperti pembelajaran di luar kelas, ketika Bu Elin mengadakan pembelajaran di luar kelas, kedua anak ini terlihat lebih fokus dari ketika pembelajaran di dalam kelas begitu ya Bu Elin ya. Nah, Iya Bu Ira. kira-kira dari faktor eksternalnya atau internalnya itu tadi Bu Elin mengatakan apakah metode pembelajaran saya ini kurang pas Kurang untuk mereka gitu. Selama ini Bu Elin berinteraksi dengan siswa-siswa ini apakah sudah maksudnya menunjukkan perilaku yang kooperatif gitu waktu ketika berinteraksi begitu? Ketika kalau menurut ketemu anak-anak saya begini Kalau menurut saya sih, saya sudah melakukannya juga, sudah kooperatif. Maksudnya saya mendekati mereka itu dari hati ke hati juga, Bu. Saya nggak pernah mhm, yang terlalu, memarahi atau mereka di depan iya, teman-temannya itu juga nggak pernah. Saya enggak, biasanya itu memanggil mereka itu kalau sudah selesai pembelajaran atau waktu jam pulang, seperti itu. Saya suruh pulang belakangan, nanti akan saya tanya, "Kenapa kok kamu itu tadi, misalnya berkelahi dengan si A di dalam kelas seperti itu Bu Ira. mhm, Jadi saya tidak menjatuhkan atau di depan kelas di depan teman-temannya mhm, mereka itu enggak sih Bu sebenarnya. iya. Jadi ini ya, jadi memang, eee, anak-anak yang tidak fokus dalam kelas Bu Elin, yang membuat Bu Elin merasa bahwa kurang mampu mengelola kelas, sebenarnya anak ini pernah pada situasi bahwa anak ini fokus pada pembelajaran, yaitu pembelajaran di luar kelas gitu ya. Dan menurut Bu Elin merasa ini karena mungkin media pembelajarannya yang Bu Elin lakukan di dalam kelas begitu kurang diminati begitu sama 2 anak ini atau anak ini menginginkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, menurut Bu Elin ini keterampilan apa nih tadi ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelola kelas ini yang dibutuhkan agar lebih efektif gitu. Keterampilan apa yang dibutuhkan Bu Elin saat ini gitu agar bisa lebih efektif dalam mengelola situasi saat ini? Apa Mungkin ini yang saya perlu ditingkatkan dari kalau Bu Elin sendiri gitu?
Mhm. Kalau, mungkin ini Bu, saya harusnya itu bisa Mhm. meluangkan waktu untuk membuat atau menyiapkan video pembelajaran begitu Bu Ira. Jadi, anak-anak itu tidak fokus hanya ke buku atau juga tidak Mhm. fokus ke penjelasan saya, tapi juga Mhm. akan saya, siapkan video pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan ke anak tersebut, Mhm. mungkin itu Bu Ira. Jadi saya itu harus meluangkan waktu. Kalau, eee, buku dan anu kan sudah ada gitu ya Bu Ira, kalau memang Iya. video itu kan saya tuh harus menyiapkan gitu nggih, harus mencari-cari, menyiapkan video yang sesuai Mhm. dengan materi yang akan saya sampaikan, seperti itu. Mhm. Sedangkan saya sendiri itu, saya merasa belum ini, belum, apa ya, belum kompeten gitu loh Bu Ira, membuat video-video pembelajaran yang Mhm. menarik untuk siswa saya, gitu. Jadi, eee, Bu Elin memikirkan bahwa ada strategi nih gitu untuk manajemen untuk membuat situasi kelas lebih baik gitu ya. Jadi Bu Elin ingin, mencoba begitu, mencoba atau sebenarnya sudah pernah dicoba ini tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang baik. Tapi, menurut Bu Elin, kelas yang ideal itu dalam konteks, yang diharapkan Bu Elin itu yang seperti apa begitu kelas yang ideal gitu menurut Bu Elin? Kalau menurut saya kelas yang ideal itu ya kelas yang, tertib gitu, tidak saling mengganggu, Tertib artinya gitu ya? saling menghargai, saling menghormati antar teman, tidak pernah Mhm. menjahili teman, seperti itu. Jadi Mhm. pembelajaran itu bisa berlangsung nyaman gitu Bu Ira. Mhm. Gitu ya. Jadi, saat ini menurut Bu Elin itu adalah kelas yang tertib, yang nyaman, yang rapi lah. Kondisi saat ini gitu, di kelasnya Bu Elin itu kalau dilihat dari level 1 sampai 10 gitu ya, berada di posisi level berapa ini? Mungkin sekitar level 6 Bu Ira. 6 ya, jadi Bu Elin Ya. harus meningkatkan ke level 10 ini. Bisa enggak kalau melihat situasi seperti ini? Kalau saya sih optimis bisa sih Bu, karena kenapa saya mengukurnya di level 6, karena sebenarnya satu kelas yang terdiri dari 14 siswa, Mhm. itu hanya 1, 2 anak sebenarnya yang membuat, saya merasa kurang berkompeten itu tadi dalam Mhm. pengelolaan kelas itu tadi. Dan Mhm. pastinya, saya harus mampu gitu Bu Ira untuk mengelola 2 anak tersebut agar Mhm. bisa kondusif di dalam kelas. Iya. Jadi Bu Elin, kira-kira nih akan membuat perubahan yang disampaikan tadi bahwa akan membuat, media pembelajaran yang lebih lebih kreatif mungkin yang seperti yang diminati anak-anak tersebut tadi gitu. Kira-kira, Bu Elin ingin melakukan seperti itu kapan begitu? Mungkin minggu-minggu depan Bu Ira, kalau Mhm. minggu ini, kayaknya belum bisa. Mungkin minggu Mhm. depan saya akan mencoba, kalaupun saya nanti, menemui kesulitan, saya mungkin nanti Mhm. akan bertanya kepada rekan sejawat saya, mungkin, karena beliau pun juga lebih muda, itu menurut saya lebih berkompeten dalam bidang IT. Mungkin nanti Mhm. saya akan tanya-tanya gimana cara membuat, video yang menarik, atau pembelajaran dalam bentuk kuis, Mhm. terus teka-teki silang, seperti itu Bu Ira. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya minggu depan untuk membuat Gitu seperti ya? itu. Jadi Bu Elin akan membuat media pembelajaran yang mungkin lebih menarik, dan Bu Elin akan mencoba meminta bantuan dari rekan kerja begitu ya, Iya. untuk membantu dalam membuat media pembelajaran. Selain membuat media pembelajaran begitu, apakah masih ada maksudnya yang ingin dilakukan Bu Elin begitu? Selain membuat media pembelajaran begitu untuk membuat kondisi kelas Bu Elin itu menjadi lebih ideal seperti yang diharapkan tadi. Anak-anaknya disiplin, manut ya gitu, nurut gitu, tertib gitu, kelas bersih, nyaman gitu. Apa apa selain membuat media pembelajaran gitu, ada lagi gitu yang ingin dilakukan Bu Elin? Iya. Saya itu sebenarnya pada tahun ajaran baru kemarin, saya Mhm. itu sudah membuat kesepakatan kelas kan Bu Ira. Mhm. Mhm. Isinya pun juga ada saling menghargai dan menghormati antar teman, begitu. Mhm. Terus minta maaflah jika
kamu merasa bersalah, seperti itu kan Bu Ira. Itu Iya. pun sebelum pembelajaran itu sering kali saya ingatkan, ini kesepakatan kelas yang kita buat gitu kan. Gitu Terus ya. anak-anak itu kan sudah tanda tangan semua di kesepakatan itu, berarti kan tandanya itu kalian sudah setuju, berarti kalian kan seharusnya bisa gitu melaksanakan Iya. ini dengan ikhlas tanpa tanpa ada rasa apa ya, tekanan harus Mhm. melaksanakan ini kalau ada Bu Elin saja, misal begitu loh Bu Ira. Iya, Harusnya iya. kan enggak seperti itu gitu. Setiap sebelum memulai pembelajaran sering saya ingatkan sih Bu Ira sebenarnya, tapi nggak tahu juga kenapa, apakah memang begini ya Bu Ira, apakah memang 2 anak tersebut itu saya rasa itu rasa tanggung jawabnya itu apakah memang belum ada seperti itu loh Bu. Gitu Mungkin ya. Jadi sebenarnya Bu Elin sudah melakukan dengan membuat keyakinan kelas gitu ya, tapi mungkin usaha itu belum gitu, belum berhasil, bukan berarti mungkin tidak berhasil, tapi belum berhasil dan mungkin Bu Elin ingin mencoba sesuatu yang baru tadi dengan membuat metode atau media pembelajaran yang lebih menarik begitu ya. Jadi Bu Elin Iya. nanti dalam waktu dekat ini akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik untuk membuat kondisi kelas yang ideal seperti yang diharapkan Bu Elin, begitu ya Bu Elin ya. Dan tadi Bu Iya. Elin juga menyampaikan bahwa Bu Elin akan meminta bantuan gitu terhadap rekan kerja Bu Elin ya. Baik Bu Elin, kira-kira akan dilakukan minggu ini dan saya ingin tahu nih hasilnya ini nantinya dalam 1 minggu ke depan ya Bu Elin ya. Iya. Apa hasil yang perubahan gitu, perubahan apa yang sudah terjadi ketika Bu Elin sudah membuat media pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak saat ini gitu. Iya. Nah, baik Bu Elin, saya tunggu nih, saya tunggu 1 minggu lagi Bu Elin akan menceritakan nih seperti apa kondisi kelas Bu Elin setelah Bu Elin melakukan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Begitu ya Bu Elin ya? Iya. Iya, Baik, Bu. terima kasih Bu Elin. Selamat siang. Oh ya, sebelumnya gimana perasaan Bu Elin nih saat ini setelah kita coaching hari ini? Apa yang dirasakan gitu? Kalau tadi sebelumnya saya itu sudah berhari-hari sebenarnya menahan ya Bu Ira ya, bingung, galau harus gimana gitu. Nah sekarang setelah ngobrol sama Bu Ira, coaching sama Bu Ira ini, alhamdulillah saya merasa lebih ada pandangan gitu Bu Ira. Jadi saya itu tahu apa yang akan saya lakukan nanti dan lebih mantap gitu Bu Ira untuk nanti melakukan rencana yang telah saya sebutkan tadi. Gitu ya. Baik Bu Elin, luar biasa. Jadi nanti saya akan menunggu. Jadi Bu Elin sekarang pun sudah merasa sedikit lega ya, begitu lega Iya, ya. Saya iya Bu Ira. sudah lega karena kemarin mungkin bingung mau Bagaimana? gimana begitu. Baik Bu Elin, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan ada perubahan yang diharapkan Bu Elin di posisi ideal yaitu di posisi 10. Begitu Bu Elin, terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu lagi 1 minggu lagi Bu Elin. Ya, terima kasih Bu Ira. Selamat siang. Selamat siang.